Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Pradana, perwakilan dari kelompok 1 kelas D, mata kuliah IPA sekolah. Saya berkelompok dengan Pratnya Parameswari dan Nora Wahdania. Kami di sini membahas mengenai konsep suhu dan kalor. Kemudian kami menawarkan ide inquiry tentang konsep perpindahan kalor. Jadi yang diketahui bahwa perpindahan kalor ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan juga radiasi. Di sini kami ingin mengajak siswa untuk melakukan pengamatan sederhana untuk bisa membedakan bagaimana yang disebut dengan konduksi, bagaimana yang disebut konveksi, dan bagaimana yang disebut radiasi. Dari pengamatan yang dilakukan, harapannya adalah siswa dapat menganalisis bagaimana konduksi, konveksi, radiasi itu bisa terjadi, apa proses yang ada di dalamnya, bagaimana mekanismenya. Itu adalah tujuan dari inquiry yang kita lakukan begitu. Jadi kami sebagai pendidik IPA mengajak siswa-siswi untuk melakukan pengamatan guna membangun konsep tentang perpindahan kalor di siswa. Di sini saya memiliki peralatan yaitu pembakar spiritus, kemudian kaki 3 dan kasa, kemudian ada lilin, kemudian ada batang logam, kemudian ada korek api, kemudian ada beker gelas yang telah diisi air, kemudian ada kacang hijau. Nah, langsung kita mulai saja untuk pengamatan perpindahan kalor yang pertama. Di sini saya akan menyalakan pembakar spiritus, kemudian saya akan memanaskan ujung dari batang logam. Batang logamnya cukup kecil, jadi tidak perlu yang besar atau tebal. Nah, ujung logam yang dipanaskan dengan api, ya, ketika dipanaskan ini, kemudian di ujung logam yang lain itu yang saya pegang ini, jari tangan saya juga ikut merasakan panas ketika saya memegang logam ini. Walaupun saya tidak memegang logam yang terkena langsung dengan api, jadi ini ikut terasa panas. Nah, itulah pengamatan yang pertama. Siswa harapannya adalah bisa menganalisis apa yang terjadi pada pengamatan sederhana ini, apa yang terjadi, kemudian termasuk jenis perpindahan kalor yang bagaimana. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk pengamatan yang kedua di sini saya menyusun pembakar spiritus dan juga kaki 3 dan kasa untuk bisa saya letakkan gelas kimia yang berisi air. Di sini nanti kita akan melihat apa yang terjadi di dalam air. Baik, kemudian setelah kita masukkan air dan kita panaskan seperti ini, ya, kita akan melihat bahwa terjadi pergerakan di dalam air. Jadi yang dari bawah itu akan ke atas, kemudian dari yang atas akan ke bawah. Jika dilihat dengan mata langsung itu bisa terlihat. Nah, oleh karena itu kita berikan kacang hijau. Kita berikan kacang hijau, yang mana kacang hijaunya nanti akan ikut bergerak juga.
Nah ini ya, jadi kacang hijaunya ikut bergerak, sebagaimana akibat dari adanya pergerakan air yang ada di dalam gelas kimia ini. Nah, coba kita analisis apa sebenarnya yang terjadi di dalam air yang dipanaskan ini. Kemudian kita lanjutkan di pengamatan yang ketiga. Yaitu kita siapkan spiritus, membakar spiritus, kemudian lilin. Nah, saya akan coba dekatkan lilin ini ke pembakar spiritusnya. Saya akan coba dekatkan lilin dengan api tanpa mengenai apinya. Saya dekatkan seperti ini. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Lama-kelamaan lilin yang saya dekatkan ini akan meleleh. Mungkin tidak terlihat jelas di kamera. Ini akan meleleh. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa lilin yang tidak dikenai api, hanya didekatkan saja, namun dia bisa meleleh seolah-olah dia telah mendapatkan panas. Nah, panas bagaimana kalornya itu bisa berpindah dari api bisa ke lilin. Lilinnya tidak dikenai api, hanya didekatkan, kemudian bisa meleleh. Dari pengamatan 1, 2, dan 3, derewan peserta didik dapat mampu menganalisis apa yang terjadi pada masing-masing pengamatan dan apa yang membedakan di antara ketiga pengamatan itu. Kemudian masing-masing pengamatan termasuk dalam perpindahan kalor yang mana, termasuk jenis perpindahan kalor yang mana, konduksi, konveksi, atau radiasi. Sekian pengamatan sederhana ide inquiry yang kami usulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.